Iya, jadi balik lagi di acara favorit kalian itu The Commenters. Balik lagi bareng gua Riko dan partner gua Ceca. Iya, jadi gimana nih kabarnya, Ca? Alhamdulillah baik. Kabar lu gimana nih, Puji Tuhan juga masih sehat. Iya. Semoga kalian yang nonton juga baik-baik aja ya. Iya, benar banget. Gue baru dateng nih langsung tiba-tiba buka HP langsung dapat berita bagus. Apa tuh? Ya jadi ini buat semua penggemar film. Khususnya Marvel iya, ya. Khususnya Marvel. Karena akhirnya trailer Spider-Man No Way Home keluar. Widih. Gila, dari cuman trailer yang pendek banget itu nyampe sekarang keluar trailer keduanya, dan di sini tuh banyak teori-teori dari fans. Apa tuh teorinya tuh? Yang paling seru tuh adalah teori multiverse-nya. Dimana katanya 3 Spider-Man nanti ini bakal muncul di satu film. Wih, berarti keren banget ya. Ya, jadi bakal bernostalgia tuh bareng Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Dimana juga ada Tom Holland yang kita tahu. Tom Holland tuh pas jadi Spider-Man the best. Paling oke deh pokoknya. Iya, jadi bakal seru banget nih nanti Spider-Man No Way Home, dan gue sendiri pun gak sabar mau nonton nanti. Habis itu masih ngomongin Marvel sih ini. Oh ya, masih berhubungan gitu masih ya berhubungan dengan lah, pemainnya. Dengan pemainnya. Jadi ada apa nih? Ada pemberitaan bahwa Tom Holland merasa privasinya dirampok usai foto cium Zendaya tersebar. Oh, waduh, wow, ada paparazzi berarti di sini. Sebenarnya Tom Holland ini memang punya hubungan asmara ya dengan Zendaya. Itu udah kelihatan banget sih dari pertama kali mereka main film bareng. Iya, bener sih. Tom Holland ini merasa bahwa Zendaya memang dalam beberapa tahun belakangan tuh memberikan pengaruh yang baik buat hidupnya dia. Jadi pacarannya positive vibes ya. Ya, jadi bukan pacaran yang di tempat gelap-gelap, jangan, nggak boleh. Bener. Cuman Tom Holland ini kan merasa kalau dia tuh udah memberikan banyak sekali informasi tentang kehidupan pribadinya ya. Iya, kalau kalian follow tuh di Instagram tuh Tom Holland aktif buat nge-share daily activity-nya. Tapi kenapa nih kali ini? Tapi kali ini dia merasa kalau privasinya tuh dicuri karena fotonya ini adalah foto yang emang niatnya itu nggak dia sebar gitu, kayak ya udah ini biar kita berdoa aja yang tahu. Tapi ternyata ada paparazzi yang memotret kemesraan mereka dan mempostingnya di media sosial. Jadi viral deh itu fotonya. Iya, jadi viral. Jadi kalau fotonya itu adalah kalau nggak salah itu pas Zendaya lagi ulang tahun ya. Iya, kalau nggak salah sih bener sih pas lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun, terus akhirnya ada paparazzi yang tersebar. Ini kita lanjut aja nih ke berita selanjutnya. Ada apa nih? Jadi berita selanjutnya nih kita mau bahas soal kampus-kampus. Kenapa tuh kampus? Tapi bukan ayam kampus, beda. Aduh. Beda. Jadi kita mau bahas tentang salah satu kasus pelecehan seksual. Lagi-lagi ya pelecehan seksual masih ada di area kampus. Masih ada aja. Jadi kejadiannya ini ada salah satu mahasiswi universitas di Riau mengaku jadi dia lagi bimbingan skripsi nih. Bimbingan skripsinya offline, ketemuan sama dospemnya. Dia mengaku dilecehkan dengan cara dicium paksa. Aduh, ini beritanya aku juga sempat baca sih, katanya jadi kondisinya itu mereka tuh lagi berdua di satu ruangan. Nah, dosennya tuh nepuk pundaknya, terus mulai cium keningnya, cium pipinya, terus kayak mulai mana bibir. Aduh. Nggak banget sih, itu nggak mencerminkan sebagai seorang pengajar, tapi sikapnya begitu sangat dikecewakan. Apalagi ini adalah mahasiswi kan. Mahasiswi, iya bener banget. Apalagi gue rasa dosen ini pun kayaknya udah berkeluarga deh. Iya, pasti deh. Masih aja mata keranjang ya. Iya, dan ini nih yang paling sedihnya lagi, ketika si mahasiswi ini melapor, dia juga sempat bikin video kan yang viral itu. Iya, di Instagram tuh. Nah, iya, dari korbannya. Si dosennya ini merasa bahwa enggak kok, saya nggak ngelakuin itu. Waduh. Gitu. Dia gini dalihnya, katanya nepuk pundaknya itu sebagai dukungan emosional, kayak sabar ya, karena si mahasiswi ini katanya bilang kalau adiknya tuh nggak kuliah, sakit keluarganya dan segala macam gitu. Jadi kayak yaudah deh, sebagai dosen yang baik aku akan memberikan dukungan emosional gitu dengan menepuk pundak, kayak sabar ya sabar gitu. Itu sih kata dosennya. Cuman kesaksian dari korban, dari mahasiswi kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu, mengatakan kalau terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Bahkan si dosennya ini menuntut 10 miliar atas pencemaran nama baik katanya. Oke, jadi ya emang seharusnya nih kalau ada kasus-kasus kayak gini nih harus cepat ditindakin. Iya, benar-benar. Ini lagi Kemendikbud nih sudah membuat namanya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Wah, gue juga sempat dengar sih itu. Itu katanya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di perguruan tinggi. Wah, ini progresif banget sih menurut gue, kayak bagus banget gitu, dan isinya pun juga ada perspektifnya ini dari pemerintah tuh bagus. Dia langsung
membuat PPKS, tapi di satu sisi ada juga nih, lagi-lagi ketika ada peraturan baru pasti pro dan kontra. Iya. Ya, jadi apa sih itu pro dan kontranya? Iya, jadi salah satunya sih dari yang gue baca ya, itu tuh ada dua frasa yang bikin masyarakat kayak pro dan kontra. Pertama ada frasa persetujuan kedua belah pihak, sama satu lagi menurut ketentuan undang-undang. Jadi dengan kata lain, banyak lembaga-lembaga yang bilang kalau asalkan dua orang ini setuju untuk melakukan tindakan seksual, maka itu nggak dianggap sebagai PPKS. Jadi banyak yang mengira bahwa undang-undang ini justru melegalkan seks bebas. Tapi berdasarkan informasi yang udah gue cari sih ya, dari Nadiem yang merupakan seorang menteri yang membuat peraturan ini dia juga. Membuat peraturannya. Iya, dia menyatakan bahwa peraturan ini tuh nggak berpihak atau tidak melegalkan seks bebas atau zina. Peraturan ini dibuat fokus untuk kekerasan seksual dalam rangka pencegahan gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nonton ini jangan salah paham. Peresmian undang-undang ini digunakan untuk mencegah kejadian yang serupa seperti kasus dari pelecehan mahasiswi Riau yang sebelumnya. Iya, walaupun sebenarnya banyak banget ya kasusnya. Iya, banyak. Gue rasa bukan cuma yang di Riau aja, pasti ada kasus-kasus yang tersembunyi di mana korban gak berani speak up. Iya, benar. Iya, jadi diharapkan dengan mungkin PPKS nanti bisa direvisi atau bagaimana kedepannya disahkan, ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mencegah kekerasan seksual di area kampus. Iya, benar banget. Berikutnya, buntut istri dituntut 1 tahun penjara gara-gara marahi suami pulang mabuk, Aspidum Kejati Jabar diperiksa. Wah, jadi berita ini tuh emang lagi viral banget di mana-mana, lagi diomongin karena seorang istri ini dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Waduh, jadi ya suaminya mabuk, dia marah dong. Wajar kan? Hal yang wajar menurut kita. Menurut kita. Ya mabuk sih, oke aja sebenarnya sih. Oke. Ya tapi kayak iya. Ya udah gitu ya pokoknya. Jadi si suami ini tuh merasa bahwa dia tuh diberi tekanan secara psikis. Jadi si istrinya ini diberikan tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya psikis atau verbal gitu. Makanya dituntutlah si istri ini untuk 1 tahun penjara. Tapi setelah mendengar pemberitaan ini, Kejaksaan RI itu langsung ngambil sikap nih. Sikap apa tuh yang diambil? Dia langsung memanggil Aspidum Jakbar. Aspidum itu Asisten Tindak Pidana Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke Kejaksaan RI untuk diperiksa karena kejaksaan tuh merasa bahwa ini kok janggal banget, kok ini pemberian tuntutannya kok semena-mena gitu, kayak nggak ada sense of crisisnya gitu, nggak ada kepekaannya. Jadi seakan-akan hukumnya ini memihak kepada suaminya banget gitu ya? Iya, kok kayak yang bertugas ini kok begini ya gitu, kok jadi tidak akhirnya maksimal. Si jaksanya akhirnya diperiksa sesuai dengan undang-undang. Nah nanti jadi kita bakal masih tunggu info ke depannya bagaimana kasusnya, tapi gue berharap sih ya kalau memang sesuai keadilan deh, ditegakkan sesuai keadilan. Dan yang menariknya ya, ternyata si suami ini tuh juga jadi tersangka di bulan Desember 2020. Ah, tersangka apa tuh? Tersangka, jadi si istrinya ini ternyata di tahun 2020 udah sempet ngelaporin suaminya atas dugaan penelantaran keluarga. Nah, jadi di bulan Desember 2020 itu si suami udah jadi tersangka juga. Jadi suami istri ini tersangka dua-duanya nih. Jadi, cuman ya yang salah satunya ya semoga mendapat keadilan gitu. Pokoknya dari gimana menurut kalian deh, keadilannya gimana, bisa kalian mungkin coba komen atau share video ini nanti setelah nanti kalian tonton, bisa kalian berikan pendapat kalian juga di kolom komentar. Betul banget. Itulah gitu ya kehidupan dunia yang lagi seru-seru udah kita bahas, dan kayaknya udah sih untuk hari ini itu berita-berita yang bisa kita bawain, dan tetap stay tune buat episode berikutnya. Gua Riko, gua Ceca. Kami pamit undur diri. Sign out. Bye-bye.